'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang telepon tadi siang, Pak Pendi, pH tanah saya itu tak ukur sudah 7. Apakah harus saya berikan dolomit lagi? Pertanyaannya, apakah dalam setahun ini harus memberikan dolomit lagi? Bahwa sahabat The Brondol semua yang berbahagia, bahwa kita harus ketika menggunakan dolomit, maka kita harus memahami fungsi dari dolomit. Bahwa dolomit itu berfungsi bukan hanya menaikkan pH, bicara tentang pH doang. Karena memang ada kadar CaO yang akan menaikkan pH, itu benar. Namun di sisi lain bahwa dolomit banyak digunakan oleh petani kelapa sawit karena harganya murah. Lah, kenapa murah kalau tetap digunakan? Kemudian kita kenapa harus dolomit? Satu, menaikkan pH, yang kedua ada unsur hara magnesium. Magnesium, di mana unsur hara magnesium sendiri adalah menempati urutan nomor 3 setelah kalium, nitrogen, yang ketiga adalah magnesium. Ketika magnesium tidak tersedia, maka daun akan cenderung menguning pada bagian bawah atau bagian yang terkena sinar matahari. Karena bahwa ketika melakukan fotosintesis, ternyata magnesium yang salah satu penyusun unsur hara dari klorofil tidak tersedia. Sehingga ketika ditanya Pak Pendi pH-nya 7, apakah perlu dolomit? Saya jawab mesti akan perlu dolomit. Satu, murah. Karena bahwa menyediakan unsur magnesium, kalau pilihannya nggak dolomit ya kiserit. Ketika kita ngomong kiserit, rata-rata masih ada impor, walaupun lokal mungkin dari Aceh juga ada. Tapi kiserit balik lagi, rumus kimianya apa sih? Magnesium sulfat. Magnesium sulfat. Jadi kalau misalnya sudah netral, bagaimana mempertahankannya adalah tetap menggunakan dolomit. Karena begini, sahabat The Brondol semuanya, dari rekomendasi PPKS, termasuk rekomendasi tempat saya kerja hari ini juga penggunanya lebih banyak ke dolomit dibandingkan kiserit. Satu, murah, secara efisien itu murah. Kemudian tanah kita, kenapa harus dinaikkan pH-nya terus? Emangnya tanah di Indonesia tidak baik-baik saja? Saya bilang bahwa tanah di Indonesia rata-rata memiliki pH 5,5 sampai 6,5 jika normal. Namun di sisi lain dengan adanya pengaruh hujan yang banyak, kemudian aliran ada, sehingga banyak tanah-tanah di Indonesia memang memiliki pH, apalagi memiliki pH yang rendah, apalagi gambut. Sehingga penggunaan dolomit ini tetap, kalau menurut saya, harus tetap digunakan. Karena bahwa serbuan terhadap tanah kita dalam kondisi yang misalnya pH-nya 4 ataupun 4,5, itu unsur hara relatif tidak tersedia. Dimana bahwa salah satu masalah yang kita hadapi adalah kita hidup di Indonesia, di daerah tropis, yang mana bahwa daerah tropis ini curah hujannya tinggi. Lah, emang hubungannya apa dengan pH Pak Pendi? Kita harus tahu bahwa air hujan kita itu adalah memiliki reaksi adalah asam. Karena bahwa materi hujan yang datang ke tanah kita, yang jatuh ke tanah kita, itu ada dua hal yang menyebabkan tanah kita menjadi asam. Satu, memang materinya memang asam. Yang kedua adalah bahwa aliran permukaan juga akan mungkin membawa material-material kation basa yang harus merupakan bagian dari untuk menaikkan pH itu sendiri. Sehingga sahabat The Brondol semuanya yang berbahagia, maka penggunaan dolomit itu tetap dilaksanakan dari waktu ke waktu. Itu. Jadi pilihan selanjutnya Pak Pendi, emangnya kalau pakai kiserit apa nggak boleh? Ya boleh saja. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan kiserit saat ini? Ya boleh saja, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya pH-nya 7, pakai kiserit ya nggak apa-apa. Lah, tapi tidak mungkin kita bombardir tanah kita dengan kiserit terus yang nanti akan mengasamkan tanah kita, itu tidak. Maka di dalam konsep perusahaan pun, maka tahun ini kiserit, tahun besok dolomit, tahun besok ini, yang sering saya ceritakan di dalam konten The Brondol ini. Namun kalau misalnya penggunaan dolomit terus-terusan katanya akan membuat tanah kita menjadi keras seperti batu. Oh, salah kaprah. Saya bilang salah kaprah. Bahwa dolomit merupakan pembenah tanah. Pembenah tanah yang notabene bahwa dolomit yang diayak minimal 100%, 100 mes, itu akan memberikan sebuah rongga-rongga yang sangat baik bagi tanaman kita. Tapi penggunaan dolomit misalnya 2-3 kilo, apakah membuat tanahnya menjadi keras? Sebenarnya enggak juga. Selama memang ada material organik yang ada di tanah kita, maka para planter dan para petani semuanya sering netizen itu mencemooh The Brondol ketika ngomongin pupuk kimia. Pak Pendi itu nggak pro organik dan sebagainya, bukan. Karena kalau kita ngomongin organik untuk tanah kita itu sebenarnya adalah sebuah kewajiban.
Yang mana bahwa keinginan kita sebagai petani itu bukan hanya bukan hanya organik ini memberikan unsur hara yang relevan untuk kita diserap oleh tanaman kelapa sawit, itu tidak, tapi organik adalah mengaktifasi mikroorganisme, memperbaiki tekstur dan struktur tanah itu sendiri. Itu jadi panjang lebar. Makanya yang terjadi adalah, kalau saran The Brondol kepada sahabat The Brondol semuanya, apakah pH-nya 7 bisa di dolomit? Ya bisa saja, karena memberikan unsur hara yang baik dan menutupi kemungkinan akan adanya leaching atau pencucian yang akan menyebabkan keasaman tanah, keasamannya meningkat, ditambah dengan air hujan sendiri yang mau menyebabkan tanah kita menjadi asam. Maka dolomit menurut saya adalah sangat penting itu. Dan di era pengiritan ekonomi di perkebunan, maka dolomit tetap digunakan. Di perusahaan saya juga penggunaan dolomit sudah beberapa tahun ini masih menggunakan dolomit saja, ya hasilnya juga masih baik. Artinya mindset kita bahwa membenahi tanah salah satunya dengan dolomit, ya, seperti itu. Jangan sampai kita termakan isu karena dolomit murah, karena harganya 50.000 per 50 kilo, bahkan ada yang 30.000. Kemudian kita, nanti kalau pakai dolomit terus akan menyebabkan menjadi tanah menjadi keras. Salah. Buktinya, ini sebagai bukti, Bapak Ibu semuanya mengambil gumpalan tanah, kemudian Bapak Ibu semuanya sebari dolomit, kemudian tersirami air, terkena air lebih daripada 2 minggu, apa yang terjadi? Akan luluh lantak gumpalannya, akan relatif lebih gembur lagi. Sehingga memang dolomit sangat diperlukan oleh tanaman kita. Lah, jangan salah milih dolomit, karena banyak orang milih dolomit itu, yang mahal Pak Pendi. Apakah yang mahal sama yang tidak mahal itu beda? Ya tetap, kalau masalah dolomit ya kandungannya tetap ada CaO dan ada MgO yang bisa kita gunakan untuk lahan kita. Mungkin sekali lagi kemurniannya mungkin beda, kehalusannya juga beda, brandnya beda. Ini yang menyebabkan harganya berbeda-beda. Tapi kalau misalnya saya seorang petani yang biasa, kemudian disuruh milih, Pak Pendi mau pakai dolomit yang apa? Yang murah aja nggak apa-apa, yang penting bagus. Dan kualitasnya jangan pula dicampur yang lain-lain, nah itu jangan. Nah, itu mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Benang merahnya yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan dolomit dari waktu ke waktu, ya monggo saja, nggak ada masalah. Yang penting adalah bahwa pemberian ini masih dalam kategori yang relevan, ya relevan. Artinya bahwa tidak sampai 5 kilo 6 kilo, yang mana bahwa pemberian dolomit terlalu tinggi, maka sesuai konsep hukum Liebig, maka bahwa magnesium yang dengan konsentrasi tinggi akan menekan kalium, yang menyebabkan kalium kita menjadi tertekan. Ini menjadi masalah besar bagi tanaman kita. Sebagai penutup, Pak Pendi lebih bagus menggunakan mana? Dolomit 3 kilo diberikan 1 kali atau 2 kali? Kalau saya lebih bagus digunakan 3 kali. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena memang kondisinya sedang ngecamp, mungkin kurang aktif dalam membalas WA dan sebagainya. Tapi bahwa The Brondol insya Allah tetap akan hadir bersama petani-petani menjawab pertanyaan-pertanyaan petani semuanya. Terima kasih, salam sehat buat kita semuanya. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.